Boleh Kak?
Oke, Masya Allah. Tadi kita sudah menyaksikan company profile dari Koperasi Syariah Imaniku, di mana Koperasi Syariah Imaniku adalah salah satu supporting dari webinar kita pada pagi hari ini, ya pagi yang cerah. Alhamdulillah juga sekarang adalah 27 Rajab ya 1446, di mana salah satu momen besar yaitu momen Isra Mi'raj ya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga mendapatkan keberkahannya ya di pagi hari ini. Kita menuntut ilmu bersama-sama dengan Dr. Arif Alamsyah. Masya Allah. Ini sudah banyak banget yang bergabung, luar biasa. Uh, Sebelumnya perkenalkan ya, saya Lina Josalinka yang insya Allah akan memandu nanti acara webinar Tarhib Ramadan 1446 bersama mitrazakat.id, insya Allah. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini juga sudah hadir. Masya Allah. Assalamualaikum Dr. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya, Mbak? Jelas, Dokter. Kabar baik, Dokter? Alhamdulillah, baik. Insya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa antusias dari peserta pada pagi hari ini. Dari tadi sudah sebelum dibuka itu sudah banyak banget yang antri untuk menuntut ilmu bersama dengan Dr. Arif Alamsyah. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini di long weekend Senin 27 Januari 2025 dalam Tarhib Ramadan 1446 Hijriah. Peaceful and giving. Temukan kedamaian dalam jiwa, sebarkan kebaikan. Bersama pemateri kita yaitu Dr. Arif Alamsyah MS. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya Lina Josalinka yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya juga membacakan ya susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian program dari mitrazakat.id. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Dr. Arif Alamsyah, MS. Acara selanjutnya diskusi, dan acara yang terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita beranjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insya Allah. Acara yang kedua yaitu pemaparan program ya yang insya Allah menjadi salah satu concern juga dari mitrazakat.id. Izinkan saya juga yang memaparkan salah satu ajakan program kebaikan nih dari mitrazakat.id. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian, Mas Oli singkat saja 5 menit untuk menyampaikan program kita, yaitu dengan rebut kembali Palestina ya, dengan sedekah terkuat kita. Kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, walaupun kemarin memang sempat ya ada gencatan senjata juga, tetapi ternyata sampai saat ini saudara-saudara kita juga masih mendapatkan perlakuan yang kurang nyaman juga dari Israel seperti itu. Jadi sampai saat ini mitrazakat.id dan Koperasi Syariah Imaniku terus mengkampanyekan ya untuk bersama-sama kita mendukung
saudara kita bangun kembali Gaza, kita rebut kembali Palestina dengan sedekah terbaik kita di pagi hari ini. Insya Allah di bulan Rajab ya, kita bertepatan dengan Isra Mi'raj, tentunya juga menjadi Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina adalah menjadi salah satu tempat juga antara dari perjalanan Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini yang ingin mendukung terus rebut kembali Palestina dengan sedekah terkuat bisa melalui mitrazakat.id. Nanti ada tim yang di kolom komentar untuk memberikan link tersebut, atau juga Bapak Ibu yang mungkin sudah menginstal aplikasi Imaniku bisa juga langsung search di situ di menu Ziswaf ya, infak, di situ search aja Palestina, di situ ada banyak program Palestina dari mitra terpercaya kita yang tentunya sudah kredibel juga dalam menyalurkan program-program kebaikan untuk saudara kita di Palestina. Pilih las yang sesuai dengan teman-teman yang mungkin teman-teman sukai atau teman-teman percaya di situ. Insya Allah semua kredibel mitra kita yang ada di mitrazakat.id maupun aplikasi Imaniku. Jadi di pagi hari ini di momen Isra Miraj kita bersama-sama berikan yang terbaik ya sebagai asam kita, bentuk dukungan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan di aplikasi Imaniku juga Bapak Ibu sekalian tidak ada batasan untuk donasi ya, bahkan mungkin Rp1.000 pun bisa melalui aplikasi Imaniku untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mumpung juga ini bulan Rajab, ini adalah pekan terakhir bulan Rajab ya di 1446. Sekarang tanggal 27 Rajab dan juga bertepatan dengan Isra Miraj. Baik Bapak Ibu, mungkin sambil nanti kita mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Arif Alamsyah, bisa juga untuk menunaikan sedekah terbaik kita untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa meraih rahmat Allah dan menjadi salah satu dari kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu awal kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan melatih banyak sedekah, dengan juga melatih mempersiapkan juga nih bagaimana kita nanti seperti apa sih di bulan Ramadan, apakah bulan Ramadan kita akan seperti tahun sebelumnya ataukah malah lebih buruk dari tahun sebelumnya. Ya mudah-mudahan kita semua ya disampaikan nanti di bulan Ramadan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan keberkahan insya Allah. Baik, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah berpartisipasi di long weekend, menunjukkan juga antus berarti rekan-rekan atau Bapak Ibu semua ini sudah siap dan semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan gitu. Baik ya, di acara yang selanjutnya Masya Allah kita sudah bersama guru kita Dr. Arif Alamsyah ya, beliau juga salah satu dokter dan motivator nasional. Kita akan paparkan tentang bagaimana sih kita itu mempersiapkan kedamaian jiwa, dan tentunya kita juga tidak ragu juga untuk menyebarkan kebaikan seperti itu. Baik, kepada Dr. Arif Alamsyah, sebentar kita jadikan co-host. Oke, kami persilahkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd.
Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita sampaikan, haturkan kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali rasa syukur dari hati kita yang terdalam. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita bisa semakin menikmati kehidupan ini, ya, dan dengan rasa syukur itu mudah-mudahan kita bisa menggunakan semua kenikmatan yang diberikan Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakillah khair kepada MC Mbak Dina dan rekan-rekan dari Mitra Zakat maupun dari Kopsia Imanik Q ya, yang sudah mengadakan acara Tarhib Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk diri saya, keluarga ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita ya. Karena sesungguhnya manusia itu hanyalah menunggu waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Ramadan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah ya. Apa maknanya? Kita punya umur yang singkat ya, tetapi kita diberikan pahala yang luar biasa sehingga kalau kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat ini, barangkali kita sama dengan manusia yang usianya itu beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun ya, bahkan beribu-ribu tahun. Bisa dibayangkan kalau kita misalnya ya, ini dalam hitungan manusia, kita dapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Kita dapat 10 tahun saja, itu sudah berapa ratus tahun kita beribadah. Ya, artinya memang Allah memberikan diskon, Allah memberikan banyak sekali ya pahala buat kita ini sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Allah tahu kita ini banyak dosa ya, banyak kesombongan gitu ya, banyak melalaikan waktu kita ya. Sehingga harapannya di bulan Ramadan ini kita bisa menambal ya waktu-waktu yang 11 bulan kemarin itu barangkali kita banyak sekali disibukkan dengan hal-hal yang remeh, disibukkan dengan dunia ya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita banyak disibukkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, ini materinya luar biasa yang diberikan kepada saya dan barangkali nanti pembicara-pembicara yang lain yang luar biasa juga ya. Tentang masalah bagaimana momen Ramadan ini kita manfaatkan sebagai bentuk kita bisa mendamaikan batin kita, ya, mendamaikan hidup kita. Ya, karena memang manusia itu tentu tidak pernah lepas dari ujian. Bahkan kata para ulama, dunia itu darul ibtila, negeri ujian. Ya, negeri ujian. Sedangkan akhirat itu darul jaza, negeri pembalasan. Jadi selama kita di dunia ya kita harus siap dengan ujian. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Allah itu melingkupi surga dengan hal-hal yang berat gitu ya. Berat bagi apa? Bagi syahwat. Wa huffatin nar bisyahawat. Dan Allah melingkupi neraka itu dengan syahwat. Artinya ya memang bagi orang-orang yang pengejar surga ya maka dia harus siap dengan hal-hal yang berat gitu ya. Ini kan liburan gini kan enak-enaknya tiduran ya. Tadi subuh hujan-hujan tuh enak-enaknya tiduran. Tapi ternyata jiwa-jiwa perindu surga itu dia memaksa dirinya untuk bangun. Bahkan tadi sudah ada yang mungkin sahur karena puasa hari Senin ya. Kemudian dia sudah ke masjid pagi-pagi, dia sudah olahraga dan seterusnya. Dia sadar sekali bahwa yang berat-berat itu adalah jalan kita menuju surga. Uffatil jannatu bil makarih. Ya, sedangkan kalau kita hanya mengikuti syahwat kita yang enak-enak saja, jangan-jangan itu mengarahkan kita kepada neraka Allah. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi kita semua harus siap ya, para hadirin semua termasuk saya sendiri dengan hal-hal yang berat-berat bagi syahwat. Termasuk nanti puasa itu kan berat ya. Apalagi bagi orang yang jarang puasa, awal-awal itu pasti berat sekali. Tapi kita ingat hadis Rasulullah, "Huffatil jannatu bil makarih." Sesungguhnya Allah itu melingkupi surga dengan sesuatu yang berat-berat, yang tidak enak, tidak enak. Ya, seperti itu. Baik, saya ingin share screen, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk lebih sistematis ya dalam membahas materi. Ini mudah-mudahan saling melengkapi ya dengan
pembicara-pembicara yang lain ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke. Eh, tapi mohon maaf, sepertinya Hmm? hilang, dokter. Oh, hilang. Iya, mungkin bisa di Bentar, bentar. off kalau di Coba saya share. Ini terlihat nggak? Halo, tes. Terlihat. sudah terlihat. Terlihat ya. Oke. Nanti misalnya ada kendala-kendala saya diberitahu ya, Mbak Lina ya. Misalnya ada yang tidak bergerak slide-nya atau Oke, ini ya. siap. Baik, saya mengikuti apa yang disampaikan tornya oleh panitia. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momen bagi jiwa kita untuk bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Ya. Saya mulai dari satu ayat dalam surat Al-Balad yang barangkali kita semuanya sudah hafal ya. Bahwa memang manusia itu diciptakan dalam kondisi kepayahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Banyak ahli tafsir yang mengartikan bahwa memang tabiat dunia ini adalah payah gitu ya, capek gitu ya. Dan ini kabat ini, capek ini berada dalam semua siklus kehidupan manusia. Misalnya mulai dari kita ibu melahirkan ya dengan rasa sakit, dengan keringat, membesarkan anak, betul ya ibu-ibu yang ada di sini ya, bapak-bapak juga begitu ya, harus bekerja payah gitu kan. Sebelum bekerja dulu sekolah, sekolah juga payah gitu ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian bersakit-sakit lagi. Ternyata itulah tabiat kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan itu di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad ya. Sungguh-sungguh manusia itu diciptakan dalam kepayahan ya. Namun, nah ini ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan obatnya. Bagaimana kita bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan keletihan ya, penuh dengan kepayahan ya. Di sini saya menyampaikan satu kata yang barangkali menjadi penting di zaman sekarang itu yang namanya jeda. Ya, anak Gen Z menyebutnya slow living. Ya, jeda. Anak-anak sekarang menyebutnya slow living, hidup yang dengan sengaja dilambatkan. Gitu. Nah, saya berharap memang kita berharap semuanya apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ya untuk jeda. Misalnya kita sekarang membahas tentang Ramadan ya. Ramadan itu kan sebenarnya jeda batin kita. Ya, bagaimana yang mungkin 11 bulan kemarin kita jarang sekali membaca Quran, ya. Kita berusaha di bulan Ramadan ini kita jeda batin kita untuk melahap kembali, berlezat-lezat kembali dengan Al-Quran. Kenapa saya sampaikan melahap itu? Karena memang makanan bagi ruhani kita tuh salah satunya adalah Al-Quran. Ya, dengan maknanya gitu ya. Kemudian zikrullah, kita yang mungkin di 11 bulan kemarin, zikir pagi petang itu nyaris hampir selalu lupa ya, bahkan nggak pernah gitu. Maka bagaimana bulan Ramadan ini kita banyak sekali berlezat-lezat dengan zikrullah. Kita berlezat-lezat dengan istighfar, kita berlezat-lezat dengan zikir pagi dan zikir petang. Kita berlezat-lezat dengan zikir sesudah sholat gitu ya. Kemudian sholat yang selama ini barangkali kita selalu diburu waktu atau sholat kita selalu di akhir waktu ya. Maka bulan Ramadan ini kita berusaha untuk sholat tuh dengan tumak nina. Kita nikmati setiap momen kita sholat itu. Setiap bacaan sholat kita nikmati sebagai apa? Sebagai cara kita berdialog ya dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita semuanya. Kemudian kita berusaha untuk rihlah dan tafakur. Saya beberapa saat yang lalu membaca ya kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata beliau tuh kalau sholat malam beliau itu beberapa kali keluar melihat langit gitu ya. Kemudian beliau masuk lagi untuk melanjutkan sholatnya. Seakan-akan beliau itu mentafakuri tidak hanya ayat-ayat yang tertulis ya, tapi beliau juga mentafakuri ayat-ayat yang
yang ada di alam semesta ini. Alam semesta ini, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, kita berusaha untuk melihat pergantian siang malam ini, menikmatinya, ya, melihat bintang gemintang, begitu indahnya alam, ya, betul-betul kita tafakuri tiap momen. Nah, ini kan kadang-kadang selama 11 bulan ini kita jarang, ya. Bahkan dari tempat kerja ke kantor itu banyak momen-momen yang sebetulnya bisa kita lihat, ya, pohon-pohon, gunung-gunung dan seterusnya yang mungkin sangat indah kita lupakan begitu saja, ya. Atau ada satu lagi yang saya disebut di sini dengan memberi. Kenapa memberi? Karena mungkin 11 bulan kemarin kita lebih banyak memfokuskan diri untuk mendapatkan. Saya selalu bilang bahwa bahagia itu ternyata tidak hanya didapat ketika kita memiliki dan mendapatkan sesuatu. Ada bahagia yang Allah titipkan ketika kita memberi sesuatu, gitu ya, memberi sesuatu. Misal kita punya rezeki, ya, kemudian kita tabung, kita belikan hadiah untuk pasangan kita belikan hadiah untuk orang tua kita. Maka ketika orang tua kita, mungkin pasangan kita, ya, merasakan kebahagiaan menerima hadiah itu, saya yakin, ya, Anda juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Seorang dokter misalnya, ya, mengobati pasiennya, operasi pasiennya, membantu kelahiran anak bagi pasiennya, kemudian melihat keluarganya begitu bahagia, ibunya berbinar-binar, maka pada saat itu dia akan merasakan bahagia, walaupun mungkin pada saat itu dia melakukannya di tengah malam buta ketika orang sedang tertidur, ya. Makanya memberi itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kebahagiaan kita. Dan kita butuh jeda. Jeda dari apa? Dari kesibukan kita ngumpulin dunia, ya, menumpuk-numpuk dunia, menghitung-hitung dunia dengan cara apa? Membaliknya menjadi bagaimana di bulan Ramadan ini kita banyak memberi. Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadan. Bahkan beliau itu kalau sedekah seperti angin yang berhembus, ya. Saking beliau itu dermawannya di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati yang jud, yang dermawan, ya. Jadi kalau tadi manusia itu selalu dalam kepayahan, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan obatnya yang namanya kita jeda, gitu ya, dari rutinitas dunia. Ada nasihat dari Ibnu Sina, Avicenna kalau untuk orang Barat, ya. Salah satu yang membuat kita letih itu ternyata adalah pikiran, ya. Jadi di sini beliau mengatakan al-wahmu nisfudda. Waham itu kalau dalam bahasa kedokteran jiwa itu gangguan, ya, delusi, gangguan pikiran, waham, keyakinan yang salah dipertahankan. Itu arti khususnya, ya, sekarang. Tapi arti umumnya di sini adalah pikiran-pikiran negatif. Kalau bahasa anak muda sekarang OVT, overthinking, ya. Jadi ternyata ketika kita itu sibuk, pikiran kita itu ke sana kemari, loncat-loncat, masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, gitu ya. Kan biasanya yang membuat kita sibuk itu adalah kesedihan masa lalu dan kekhawatiran masa depan, ya. Kekhawatiran masa depan kita biasa menyebutnya dengan gangguan kecemasan, ya. Kesedihan masa lalu biasa kita disebut dengan gangguan depresi. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu selalu itu sering disandingkan, kan. Ya, misalnya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kita tidak khawatir dengan masa depan, tidak sedih dengan masa lalu. Ternyata memang gangguan jiwa terbanyak itu adalah gangguan jiwa yang berhubungan dengan masa lalu, itu namanya depresi, ya. Gangguan jiwa yang berhubungan dengan masa depan itu biasanya gangguan cemas, ya, anxiety. Nah, di sini Ibnu Sina mengatakan semuanya itu berasal dari apa sih? Dari pikiran. Jadi ternyata pikiran itu double edged sword, ya, pedang bermata dua. Di sini disebutnya dengan waham. Tapi kemudian ada obatnya, kata kata Ibnu Sina. Apa obatnya? Itminan, ketenangan, ya, kedamaian. Wal itminan nisfud dawa. Ya, ketenangan itu adalah separuh dari obat. Dan obat berikutnya adalah wasobru bidayatus syifa. Jadi sabar itu adalah awal dari sebuah kesembuhan. Nah, kita kan mengenal bulan Ramadan itu sebagai bulan apa? Syahrus sabr, ya, bulan kesabaran. Jadi kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan Ramadan sebagai syahrus sabr,
Maka insya Allah itu awal dari penyembuhan dari kegelisahan-kegelisahan kita, ya, penyembuhan dari kecemasan kita, penyembuhan daripada sifat amarah kita yang sudah bertahun-tahun, kesembuhan dari dendam-dendam kita, barangkali, ya, seperti itu. Oke, jadi Masya Allah ya, luar biasa sekali sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Nah, sehubungan dengan itu saya ingin memperdalam dua hal, ya, ini supaya kita lebih terarah, nanti mungkin dilengkapi oleh pembicara-pembicara seri selanjutnya, ya. Saya hanya bahas dua hal saja pada kesempatan yang singkat ini. Saya menyebutnya yang pertama adalah back to Allah. Bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai bagaimana kita kembali kepada Allah. Melekas kemelekatan kita kepada selain Allah, terutama terhadap dunia. Ya, karena yang membuat capek itu kan dunia, ya. Dunia itu membuat kita capek. Apalagi kalau kita cinta kepada dunia berlebihan, maka cinta kita pada dunia itu malah menjadi sumber penderitaan bagi kita. Kemudian terakhir adalah back to Quran. Karena Quran itu adalah syifa'ul lima fis sudur, obat bagi apa kegelisahan yang ada di dalam jiwa. Ya, sebetulnya pada prinsipnya semua ibadah dalam Islam, ya, baik itu ibadah zahir seperti misalnya kita sholat, ya, atau ibadah batin seperti misalnya kita ridho, ikhlas, ya, itu semuanya punya efek pengobatan, efek healing. Ya, tetapi kita nggak bahas semuanya, ya, kita bahas yang kira-kira berhubungan dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentang back to Allah. Ya. Jadi ternyata ketika kita mengingat selain Allah, maka disitulah kita akan merasa gelisah. Ya. Tapi ketika kita mengingat Allah, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu lebih penyayang daripada maha penyayang. Allah itu Al-Fattah yang membuka semua pintu kemustahilan. Ketika kita ingat nama-nama dan sifat Allah itu, maka kita akan merasa hati kita itu akan luas. Back to Allah. Ya, makanya orang-orang yang beriman, dia selalu ingat Allah, dan ingat Allah itu menjadikan hatinya menjadi tentram. Ya, dia akan langsung menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Banyak hadis, ya, menceritakan bahwa para sahabat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika punya masalah, yang pertama kali dihubungi itu adalah Allah. Ya, sedangkan kita kalau kita punya masalah, siapa yang kita hubungi pertama kali? Yang kita hubungi pertama kali biasanya manusia, kan? Ya, kalau Rasulullah itu idza hazabahu amrun shalla. Ketika Rasulullah itu punya masalah berat, maka yang dihubungi pertama Allah lewat apa? Lewat sholat. Ya, makanya wasta'inu bis sabri was sholat. Kan gitu, ya. Nah, bulan Ramadan ini kalau bisa sholat kita harus beda sama bulan-bulan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita akan merasakan ketentraman. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Artinya kalau kita balik mafhum mukhalafahnya itu, kalau kita nggak tentram berarti kita nggak ingat Allah tuh pada saat itu, kan gitu, ya. Kita pasti ingat yang lain itu selain Allah. Jadi para hadirin semuanya, mari kita sekarang melatih hati kita. Setiap ada masalah, yang kita sebut pertama Allah. Ya, jangan manusia. Bahkan kita sakit, yang sebut pertama kali itu Allah. Ya Allah, tunjukkan aku dokter yang cocok untuk penyakitku. Gitu. Sebelum kita menghubungi dokter, mencari dokter, ya, bertanya kepada teman, kita hubungi dulu Allah. Aku didiagnosa penyakit ini. Langsung sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Ya Allah, tunjukkan aku dokter terbaik yang bisa mengatasi penyakitku ini, ya Allah. Maka nanti Allah yang akan mengarahkan kita kepada dokter-dokter terbaik, ya. Terbaik dari sisi kompetensi, terbaik dari sisi compassion, kasih sayang, ya. Terbaik dari sisi kedermawanan, terbaik dari sisi komunikasi, sehingga kita nyaman gitu, ya, dalam berobat misalnya. Oke, kita misalnya punya masalah dengan pasangan gitu, ya. Yang pertama kita hubungi Allah, bukan mertua gitu, ya.
Ketika kita punya masalah keuangan, yang kita hubungi dulu adalah Allah. Jangan jangan bank syariah dulu atau yang lain. Allah dulu. Supaya Allah tunjukkan mana yang terbaik buat kita. Caranya salah satunya adalah dengan zikrullah, dengan sholat ya, dengan sabar. Nah, seperti itu. Ini penting sekali karena ini masalah tauhid ya. Jangan sampai karena kita jarang menghubungi Allah, nanti Allah malah memblokir kita. Ya, jangan sampai kita melupakan Allah, kemudian Allah membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Ya, nah, apa yang membuat kadang-kadang kita ini lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau menurut para ulama itu yang sering membuat manusia itu lupa dengan Allah itu adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kalau dalam bahasa psikologi biasa disebut dengan kemelekatan kepada dunia. Kemelekatan itu sesuatu yang membuat kita itu sengsara. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan muhibbud dunya la yanfaku min salat. Pecinta dunia itu nggak pernah terlepas dari tiga hal. Coba deh kalau kita terlalu lengket sama harta, terlalu lengket sama dunia yang lain ya, terlalu lengket sama jabatan. Pasti kita akan dapat tiga hal ini. Yang pertama apa? Hammun lazim. Kegelisahan yang terus-menerus. Gelisah. Jangan-jangan nanti saya jatuh bangkrut. Jangan-jangan nanti anak saya nggak ada yang biayain. Jangan-jangan nanti saya dijatuhkan dari kekuasaan. Jangan-jangan terus. Ya, karena kita terlalu cinta kepada dunia. Bahkan kita keluar naik mobil aja, jangan-jangan nanti mobil saya diberet orang waktu parkir. Jangan-jangan terus saja. Itu yang buat kita gelisah. Ya, hamun lazim, hamun lazim. Ya, itu kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, wa ta'abun daim. Ya, kita capek berkelanjutan karena rasanya itu nggak ada yang puas gitu ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Kita rasa-rasanya itu mau hidup 7 turunan, ya. Kita mau hidup 1000 tahun gitu. Padahal coba lihat peristiwa Los Angeles kemarin ya. Dalam waktu hanya beberapa hari, rumah yang harganya triliunan, itu katanya rumahnya Paris Hilton tuh 300 triliun harganya. Itu bisa dibayangkan itu ya. 300 triliun itu kalau di Indonesia bisa jadi berapa sekolah itu kan. Ya dan seterusnya. Ya paling murah itu harganya berkisar katanya di Malibu itu 40 miliar. Ya beberapa Crazy Rich Indonesia kan punya rumah di sekitar situ. Harganya sekitar 45 M. Ya, satu rumah itu bisa dibayangkan sampai dengan triliunan. Dan itu habis dalam waktu hanya beberapa hari. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kita mau cari harta kayak apapun, kalau Allah sudah berkehendak selesai habis, ya itu yang kadang membuat kita itu capek. Kemudian apa wahasratulatan qadi, penyesalan yang nggak pernah usai. Jadi orang yang mencintai dunia, maka pada satu titik dia akan menyesal. Kenapa ya nggak dulu-dulu saya belajar Quran, waktu saya habis untuk ngejar dunia. Bahkan ada orang yang sudah sampai di tanah suci, dia nggak bisa baca Quran, jadi dia bingung gitu. Dia lihat kanannya baca Quran, kirinya baca Quran, sedangkan dia di usia yang sudah 60-an, bacaannya tetap begitu-begitu saja. Ya, itu yang membuat dia menyesal. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cinta dunia itu sumber kegelisahan hidup. Ya. Ini saya sering sampaikan di mana-mana ya, supaya kita nanti Ramadan ini nggak kembali disibukkan, terlalu disibukkan oleh dunia. Coba kita renungi para hadirin semuanya. Ya. Uang bisa beli rumah, tapi uang nggak bisa beli suasana dalam rumah kan. Berapa banyak orang yang kembali ke rumahnya itu stres gitu. Dia bahkan membayangkan akan terjadi teriakan-teriakan kembali. Sehingga banyak anak-anak muda yang lebih sering ke kafe daripada pulang ke rumah. Ya, banyak, mohon maaf, na'udzubillah min dalik, orang-orang yang mencari kesenangan di luar rumah daripada di dalam rumah. Uang bisa beli tidur, tapi nggak bisa beli, bisa beli tempat tidur, tapi uang nggak bisa beli tidur. Banyak orang yang di kamarnya, tapi dia tetap nggak bisa tidur, gelisah, memikirkan sesuatu yang nggak pernah usai. Uang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Uang bisa beli buku, tapi nggak bisa beli ilmu. Uang bisa beli obat, tapi nggak bisa beli sehat, dan seterusnya. Di rumah sakit, ini mungkin ada juga, saya kira beberapa sejawat dokter yang hadir ya, senior dan seterusnya.
Kita mungkin tiap saat melihat orang bisa beli darah, orang bisa ke PMI, orang bisa beli unit donor darah. Tapi ternyata darah itu tetap tidak bisa menyelamatkan hidup seorang pasien. Oksigen itu nggak bisa menyelamatkan karena memang waktunya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada satu kisah yang kita semuanya insya Allah sudah tahu ya. Ketika Imam Ahmad bin Hambal itu dicambuk oleh penguasa karena keyakinannya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan penguasa itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, maka pada saat itu Imam Ahmad yang punggungnya masih berdarah itu ditanya, wahai Imam, anaknya juga bertanya, wahai ayah, kapan kita selesai beristirahat ini? Ya, maka Imam Ahmad mengatakan, inda awali qadamin yadu'uha fil jannah. Ketika langkah pertama kita, ya awali qadamin yadu'uha fil jannah, ketika langkah pertama kita itu adalah ketika kita masuk ke dalam surga, maka disitulah waktu kita istirahat. Nah, ya jadi para hadirin, kalau di sini ada yang merasa lelah dengan kondisi keluarga, ada yang merasa lelah dengan kondisi pasangan, ada yang merasa lelah dengan kondisi keuangan, ada yang merasa lelah dengan kondisi hubungan di kantor, ada yang merasa lelah dengan jabatan. Ingat kata-kata ini, inda awali qadamin yadu'uha fil jannah. Kita akan beristirahat ketika langkah kaki pertama kita menuju surga nanti. Jadi selama kita di dunia, ya kita tidak akan bisa beristirahat dari lelahnya dunia. Ya, artinya mari kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk berlatih kembali kepada Allah dalam segala urusan, melepaskan kemelekatan kita dengan dunia. Ya, saya suka kata-kata dari seorang motivator di Amerika ya. Yang beliau mengatakan, motivator muslimah ya. Dia mengatakan kapal tidak akan tenggelam selama air laut tidak masuk ke dalamnya. Dan air itu adalah dunia dan kapal itu adalah hati kita. Jadi kapal tidak akan tenggelam selama air laut itu tidak masuk ke dalamnya. Ya, dan air laut itu adalah dunia dan kapal itu adalah hati kita. Coba mari kita berlatih ya. Di sini ada mitra zakat, ada Kopsia Imaniq, ada teman-teman zakat. Mari kita berlatih untuk apa? Air laut itu tidak kita masukkan ke dalam hati. Caranya bagaimana? Ya kita sedekahkan gitu. Pada saudara-saudara kita di Palestina. Kita keluarkan dari hati kita air laut itu. Caranya dengan apa? Dengan memberi gitu. Makanya kata Rasulullah, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, adalah bukti bahwa kita nggak cinta sama dunia. Gitu ya. Bukti bahwa kita nggak cinta sama dunia itu adalah sedekah. As-shadaqatu burhanun. Ya, bukti bahwa kita nggak memasukkan dunia di dalam hati kita adalah keluarin gitu ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan di sini kita dilatih oleh yang namanya puasa. Bukankah puasa itu kita melepas dunia ya? Melepas makan, melepas minum, melepas syahwat, berlatih melepas ego. Kan kita nggak boleh, kalau ego itu kan kalau ada yang nyerempet langsung marah kita ya biasanya ya. Di bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan kita mengatakan ini soim, saya lagi puasa. Kita berlepas diri dari rasa marah, dari ego kita. Jadi sebetulnya puasa itu melepas kemelekatan kita, kita isi hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya dengan puasa itu efeknya kita jadi bisa lebih menikmati dunia. Ya, saya ingin tanya nih sama para peserta ini. Ya, apa sih keistimewaan kita buka puasa gitu kan? Bukankah ya kenikmatan terenak itu adalah ketika kita lapar ya. Ketika kita lapar terus kita makan, maka suapan pertama itu suapan paling enak. Betul kan ya para hadirin ya? Apapun itu gitu. Ya, jadi ternyata mungkin selama ini kita apa ya nggak bisa menikmati dunia ya karena kita nggak pernah berusaha melepaskan dunia. Ya coba ya kita puasa terus kita makan pertama apa kita minum dengan
Air pertama atau suapan pertama kita makan itu minum dan suapan yang paling nikmat. Ya kan? Makanya di bulan puasa tuh sebenarnya kita berusaha menikmati dunia gitu. Ya. Jadi ketika kita sangat lapar, maka makanan apapun itu yang paling nikmat kita makan itu. Sehingga kita betul-betul merasakan ya Allah, ternyata yang namanya pohung rebus yang selama ini mungkin kalau di meja makan nggak pernah kita makan ya. Pada saat kita puasa itu yang paling nikmat kita rasakan tuh. Kan kita kadang-kadang beli makanan tuh sampai sisa-sisa 2-3 hari nggak kemakan-makan akhirnya dibuang ya. Tapi pada saat kita puasa, kita betul-betul menikmati apapun yang ada di meja makan itu. Kita bisa lebih bersyukur gitu ya. Kita tidak terlalu tergoncang dengan kehilangan dunia gitu ya. Karena memang kita terbiasa bahwa dunia itu adalah sementara ya. Dunia itu tempat tinggal bukan tempat meninggal itu katanya Ustadz Dery Sulaiman itu ya. Kita berlatih keluar dari orbit aku, diganti dengannya. Kita melepaskan ego. Oh, itu mobilku. Oh, bukan. Itu titipan darinya. Ini hartaku. Ini depositoku. Oh, bukan. Itu titipan darinya. Nggak kita bawa mati. Innova kita nggak akan masuk di kuburan samaan itu sampai di tanah kuburan kita. Nggak bisa. Innova kita parkir sebentar, nganterin kita di kubur, pulang lagi ya karena kubur kita nggak cukup dimasuki sama mobil-mobil kita itu. Jadi kita berlatih keluar dari orbit aku diganti dengannya. Itulah maksud dari back to Allah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, hampir semua ibadah itu berlatih melepas kemelekatan. Puasa melepas kemelekatan terhadap makan, minum, syahwat, ego. Ya kan? Zakat melepas kemelekatan terhadap harta. Apalagi syahadat melepas kemelekatan terhadap togut. Kan gitu ya. Kemudian sholat melepas kemelekatan kita terhadap urusan dunia. Ya kan, Allahu Akbar, kita udah lepaskan semuanya sudah. Hayya ala sholat, ayo sholat gitu kan. Hayya ala falah, ayo menuju kebahagiaan. Haji, wah haji itu melepas kemelekatan terhadap banyak hal itu. Kita kalau haji kan melepas kemelekatan terhadap pakaian, kita hanya suruh pakai baju putih ya. Kemudian tidak berjahit, kita diminta melepaskan kemelekatan terhadap perhiasan, kita diminta melepaskan kemelekatan terhadap parfum-parfum mewah kita diminta melepaskan kemelekatan terhadap keluarga sementara kita tinggalkan di Indonesia. Jadi hampir semua ibadah itu sebetulnya esensinya adalah tauhid. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kita melepaskan kemelekatan kepada selain Allah, nafi dan kita isbat bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang menjadi orbit penyembahan kita. Kalau kita udah sampai di situ, insya Allah ya tauhid kita bermakna bagi kehidupan dunia. Kemudian yang kedua ya singkat saya percepat ya. Kalau tadi back to Allah, maka kalau kita mau bahagia di bulan Ramadan itu, yang kedua back to Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar. Jadi harusnya kalau kita itu punya masalah, ya maka kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itulah penawar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkuat lagi dalam surat Yunus yang kita insya Allah sudah hafal semuanya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Wa shifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Artinya kalau kita masih gelisah, berarti Al-Quran belum masuk dalam relung hati kita. Saya sering sampaikan itu kepada pengajian, terutama pengajian ibu-ibu ya. Wanita itu kalau nggak disibukkan dengan Quran, dia akan disibukkan sama perasaannya. Ya, wanita itu kalau nggak disibukkan sama Quran, dia akan disibukkan sama pikirannya. Sedangkan laki-laki kalau nggak disibukkan sama Quran, dia akan disia-siakan oleh hobi-hobinya. Kan gitu ya. Jadi dua hal itu, makanya kita harus banyak menyibukkan diri kita, terutama nanti di dalam bulan Ramadan, kalau kita ingin merasakan kedamaian, back to Quran. Ya, seandainya HP kita itu adalah Quran, mungkin ya Masya Allah ya, udah berjus-jus barangkali kita membacanya sehari. Ya, kira-kira demikian. Dan ada satu hadis Muslim yang luar biasa, ini jaminan ya, para hadirin ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul ya dalam suatu rumah yang di situ adalah rumah Allah,
ya, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian dia saling bertadarus, ya, mengajarkan satu dengan yang lainnya. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum, ya, wa tadarasuna fima bainahum au kama qala illa nazzalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan bagi mereka ketenangan. Jadi ketika ada orang berkumpul di rumah Allah, di dalamnya ada bacaan Quran, entah itu bentuknya tadarus, tahsin, kajian gitu ya, atau apa gitu, bentuknya macam-macam ya. Pokoknya di dalamnya ada orang berkumpul baca Quran. Ya, majtama'a qaumun fi baitin mim buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasu fima bainahum, mereka mengajarkan satu dengan yang lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan baginya sakinah, ya, wa ghasiyatuhumur rahmah, hatinya akan dinaungi dengan rahmat Allah, wa haffathumul malaika, mereka dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka di sisi makhluk, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada satu perkataan dari seorang ulama yang saya luar biasa sekali dengan perkataan ini, ya. Mungkin hari ini ada para hadirin yang sedang sakit hati dengan manusia, sedang dendam sama manusia. Coba perhatikan kata-kata ini. Jika perkataan manusia adalah penyakit, maka perkataan Allah adalah obatnya. Ya, jika perkataan manusia adalah penyakit, maka perkataan Allah adalah obatnya. Makanya di bulan Ramadan ini, mari kita menghibur diri kita dengan isi Al-Quran dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, misalnya ketika kita punya masalah, kita merasa lonely, merasa sendiri, kita baca surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, Tuhanmu tidak membencimu, maka seketika hati kita tidak akan pernah merasa sendirian, ya, karena Allah selalu bersama sama kita. Atau ketika kita disakiti oleh seseorang, masa kecil kita penuh dengan masalah, coba kita dengar tadaburi kisah Nabi Yusuf yang sejak kecilnya penuh dengan kepayahan, masuk di sumur, dibuang di pasar, dijual sebagai budak, di penjara, dituduh berzina, iya kan? Itu Nabi Yusuf yang hidupnya penuh dengan kepayahan mulai kecil sampai besar, nggak ada senangnya, ya. Tetapi kemudian Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudaranya, bahkan ketika saudara-saudaranya itu ada di hadapannya dengan pasrah, Nabi Yusuf mengatakan, qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Coba dari dua ayat ini saja, ya, para hadirin, ya. Pertama surat wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membenci kita, kita tidak pernah merasa sendiri. Kemudian ketika kita disakiti manusia, kita punya masa kecil, masa lalu yang tidak nyaman, kita tadaburi surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf mengalami inner child, barangkali kalau bahasa sekarang, ya, apa, masalah di masa lalu yang begitu luar biasa, ya kan, dipisahkan dari orang tuanya, fatherless bertahun-tahun, ya kan, kemudian mengalami human trafficking, dijual, ya, mengalami apa, di penjara, tapi Nabi Yusuf masih bisa bertakwa kepada Allah, bahkan dia bisa memaafkan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen kita bisa memaafkan banyak orang, ya. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan, ya, kita halal lebih halal kalau di Indonesia ini, tapi kita masih punya dendam-dendam. Karena dendam itu sama seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati, ya. Terakhir, para hadirin sekalian, sebagai pengingat buat kita semuanya, mari kita bermuhasabah sejenak, ya. Saat barangkali terakhir hidup kita nanti, dan mungkin pada saat itu nafas kita sudah tersengal-sengal, tubuh dan detak jantung kita sudah melemah, pandangan kita sudah buram. Mungkin yang kita ingat pada saat itu bukan lagi masalah-masalah kita, para hadirin. Semua masalah yang setiap hari membuat kita menangis itu, mungkin seketika itu menjadi kecil karena kita harus berhadapan dengan ajal kita. Dan yang kita ingat saat itu adalah sholat-sholat kita, sedekah-sedekah kita, amal-amal solih kita. Tidak ada lagi kita mengingat orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, menjelekkan kita, ya. Tapi yang kita ingat adalah amal-amal kita.
Sebagaimana surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin." Ya, seandainya para mayat yang sudah diambil oleh Allah ajalnya itu bisa kembali ke dunia, mereka akan minta untuk bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Oleh karena itu mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pemaafan bagi banyak orang, dan mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan bersedekah. Ya, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina, kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika Allah sudah mencabut nyawa kita. Bagaimana penyesalan orang-orang dalam surat Munafikun ayat 10 ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang luas kepada kita. Jangan pernah menyesal berbuat baik pada orang yang salah. Serahkan semuanya kepada Allah, serahkan semuanya kepada yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Tugas kita hanya berbuat baik, tugas kita hanya bersedekah, tugas kita hanya memaafkan, tugas kita hanya menyempurnakan sisa waktu yang tersisa ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh, memberikan hati yang luas kepada kita menghadapi semua persoalan hidup kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi etapa peristirahatan batin kita ya, untuk banyak bisa berbuat baik ya. Ketika 11 bulan kemarin barangkali kita terlalu banyak disibukkan dengan dunia yang tidak ada habisnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya penyampaian pemateri kita pada pagi hari ini. Masya Allah, ini juga banyak feedback dari para peserta. Materinya daging semua ya, semangat untuk ruhiyah kita untuk persiapan menyambut Ramadan. Nah, ini sambil menunggu sesi tanya jawab nih kepada semua peserta, bisa melalui di kolom komentar atau nanti bisa raise hand untuk admin bisa persilahkan. Tapi sebelumnya izinkan saya juga menginformasikan bahwa Tarhib Ramadan ini adalah series ya, ini adalah hari pertama ya, 27 Januari 2025. Nanti akan ada 2 narasumber kita lagi yang juga insya Allah luar biasa. Tadi kepada para peserta yang mungkin belum daftar di event Tarhib Ramadan 1446, Ramadan Temukan Kedamaian Dalam Jiwa, Sebarkan Kebaikan, bisa mendaftar melalui link di s.id/event Imaniku. Nanti akan panitia share di kolom komentar. Seperti itu. Jadi jangan lupa kita terus recharge ya diri kita untuk persiapan Ramadan yang insya Allah kurang 34 hari lagi, karena besok Jumat juga sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Kalau bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan merawat, dan bulan Ramadan adalah panen, maka kita harus persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, melatih diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga sampaikan kepada peserta pada hari ini, di momen Isra Mi'raj ya, kita kampanyekan program Rebut Kembali Palestina dengan sedekah terkuatmu, kita bangun kembali Gaza. Bisa juga peserta pada hari ini, Bapak Ibu atau kakak sekalian, untuk kita berikan sedekah terbaik kita sebagai awal kita untuk menyambut bulan Ramadan melalui mitrazakat.id atau aplikasi Imaniku untuk seluruh program Palestina. Terima kasih. Masya Allah, ini sudah ada pertanyaan nih dokter, juga sudah ada yang raise hand. Saya coba yang raise hand dulu ya. Ini ada Pak Wawan Kimiawan. Silahkan untuk open mic, Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz Dr. Arif. Mohon izin saya tidak memungkinkan buka kamera, saya dalam perjalanan menuju Surabaya ini dokter. Terima kasih dokter. Alhamdulillah di special event series ini ya, menyambut Ramadan
di hari Senin tanggal 27 Rajab. Tadi sudah disampaikan materi yang luar biasa tentang keistimewaan Ramadan. Dokter, saya ingin tanya dokter, kalau tiap hari kita jadikan Ramadan ini kan ya enak dokter ya. Sehingga nggak nunggu Ramadan dokter untuk membuat penyembuhan, untuk membuat apa tadi sedekah gitu kan ya. Kebanyakan dari kita itu kan ya nunggu sedekah yang momen Ramadan gitu. Apapun itu ya ngaji atau nunggu Ramadan gitu. Saya kok mikirnya gitu dokter ya. Dan tadi misalnya kalau kita kepikiran, stres dan segala macam, katanya mahnya kambuh. Saya nggak percaya sakit mah itu dokter. Yang saya bermasalah itu. Matur suwun dokter, saya ikuti. Oke. Ya, insya Allah sudah bisa ditangkap. Diamanilah nih dalam perjalanan Pak Wawan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ini langsung dijawab, Amin. Mbak Lina ya. Langsung dijawab, dokter. Jazakallah khair, ini mengingatkan kita semuanya. Apa yang disampaikan Pak Wawan itu benar ya. Jadi Ramadan itu pada ibaratnya adalah kita ngecas ya. Dan hasil energi yang ada dalam Ramadan itu harusnya kita gunakan untuk 11 bulan lainnya. Ya. Jadi tidak hanya sedekah di bulan Ramadan tentu. Sebagaimana sabda Rasulullah, Allah itu mencintai amalan yang rutin, ya istiqomah, yang dawam, yang rutin ya, sehingga walaupun sedikit ya, sehingga di bulan-bulan yang lainnya ya tentu apa yang sudah kita latih di bulan Ramadan ini ibarat ini training center gitu ya, itu tetap bisa kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Bagaimana tadi masalah healing ya, penyembuhan mental dan seterusnya itu memang ya kita bisa lakukan. Sholat itu kan setiap saat, sholat malam, kemudian zikrullah. Ya, cuman memang masalahnya itu kan kadang-kadang kita semuanya ini manusia biasa yang naik dan turun ya. Iman itu ya. Al imanu yazidu wa yanqus ya. Jadi iman itu yazid ya, bertambah, wa yanqus menurun. Sehingga mungkin ada Allah itu siapkan momen tertentu gitu ya. Dalam setiap tahun bagaimana manusia itu yang mungkin selama 11 bulan itu imannya itu banyak turunnya ya, dikasih satu momen yang namanya Ramadan dengan janji-janji pahala, pengampunan dosa, peningkatan derajat gitu ya. Harapannya nanti iman yang sudah turun itu terus naik selama kita bulan Ramadan. Jadi barangkali hikmah ya, hikmah di balik semua itu adalah Allah tahu gitu ya, manusia itu imannya itu yazid wa yamkus, nggak seperti malaikat yang naik terus, sehingga diberikan satu momen di bulan Ramadan ini di mana kita jadikan Ramadan ini sebagai bengkel hati gitu ya, kalau istilahnya orang Jawa itu bengkel hati ya. Kita dandani lagi iman kita ya, supaya iman kita ini bisa naik dan kita gunakan sebagai energi untuk 11 bulan berikutnya. Jadi jangan cuman baik di bulan Ramadan, itu namanya Ramadhani ya. Tapi baik juga di bulan-bulan lainnya, itu yang namanya Robbani. Saya kira ini satu yang penting ya disampaikan Pak Wawan buat kita semuanya sebagai pengingat ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Oke, Masya Allah, luar biasa nih ya persiapan di Ramadan. Ternyata tidak hanya hati, fisik juga perlu kita persiapan. Betul ya, dokter? Iya, betul. Oke, ini ada yang bertanya di kolom komentar. Izin bertanya dokter, setelah kita menyiapkan hati menyambut Ramadan, bagaimana cara mengatur target-target Ramadan untuk pribadi dan keluarga? Yang kedua, bagaimana pengalaman pribadi dokter bersama keluarga? Yang ketiga, cara istiqomah dengan target-target itu agar tidak hanya semangat di awal-awal saja. Ya, makasih. Ini Mbak atau Bu Diah ya, kalau saya bukan ya. Baik, betul. Semangat itu harus diikuti dengan action, gitu ya. Dan action itu berdasarkan ilmu perilaku yang saya pelajari itu butuh target. Jadi manusia itu memang butuh pencapaian, target pencapaian.
Kalau nggak begitu kita tidak akan berusaha untuk achieve ya, tidak berusaha untuk mencapainya gitu ya. Target itu perlu kita bikin kalau perlu bersama keluarga. Jadi memang misalnya untuk Abi sama Uminya targetnya misalnya khatam 2 kali atau 3 kali misalnya gitu ya. Anak-anak misalnya 1 juz per hari berarti khatam 1 kali misalnya gitu. Nah, kemudian tarawih gitu ya, tarawih misalnya setiap hari itu kalau bisa memang di keluarga itu ada target. Biasanya sih anak-anak itu kan juga punya target dari sekolah ya. Kalau Betul. biasanya pengalaman dari anak saya itu gitu. Nah, itu kita bisa matchkan ya. Sehingga anak-anak itu bisa juga optimal ya mengisi buku-buku target itu dari sekolah, biasanya ada tuh. Ya, dan orang tuanya juga punya target. Ya, dengan begitu suasana dalam rumah itu bisa terbangun dengan baik. Ya. Dan dalam tanda kutip Abi atau Uminya ini ya memang harus konsisten ya menjadi motivator di dalam rumah itu sebagai apa pengingat buat buat keluarga di samping juga sebagai role model ya. Kira-kira itu sih pengalaman pribadi termasuk mungkin di 10 hari terakhir ya kita berusaha kalau saya biasanya menginap ya walaupun nggak full gitu 10 hari tapi menginap beberapa hari di masjid ya anak-anak di bawah ya. Nah, itu contoh-contoh pengalaman pribadi seperti itu. Taraweh juga demikian, ya. Nah, cara istiqomah dengan target-target itu intinya harus saling mengingatkan ya, Budia ya, dan memaksa diri. Jadi katanya apa trainer saya, guru saya itu kalau mau istiqomah itu caranya 3. Yang pertama paksa, yang kedua paksa, yang ketiga paksa katanya. Ya, jadi untuk istiqomah itu ya 3 kali memaksa diri gitu ya. Nah, untuk bisa memudahkan kita memaksa diri, lingkungan tuh harus kita kondisikan gitu ya, supaya kita tidak banyak daya tarik dari luar yang membuat kita akhirnya agak susah untuk memaksa diri. Dengan membuat suasana yang lebih apa namanya memotivasi di rumah itu kan bisa membuat kita lebih bisa memaksa diri. Ya, kira-kira tidak ada cara lain kecuali memaksa diri dan tentu ya sebagai orang yang beriman kita minta kepada Allah dimudahkan ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta dimudahkan untuk bisa melakukan banyak ibadah. Gitu ya. Kira-kira begitu. Insyaallah. Oh, Masya Allah. Berarti Bu Diah ya, ternyata set target kita di bulan Ramadan itu sebenarnya juga sebagai tolak ukur kita sejauh mana sih kita itu benar-benar memaksimalkan atau mengoptimalkan bagaimana kita beraktivitas ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah seperti itu dokter ya. Baik, ini ada yang raise hand dari Bapak Kiroman. Monggo silahkan untuk open mic, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau Waalaikumsalam, tanya ini. Yes, Bulan Ramadan itu dan adalah semua doa-doa kita itu diijabai oleh Allah SWT. Kemudian kita meminta hal-hal yang duniawi. Contohnya ingin rumah bagus, pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, dan sebagainya. Apakah ini termasuk butuhnya ketika kita melakukan itu? Terima kasih Ustaz. Ya. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya minta dunia itu boleh ya. Rabbana atina fid dunya hasanah kan gitu ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia itu boleh. Berangan-angan terhadap dunia itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu ketika ya dunia itu melalaikan kita. Jadi hubbud dunia itu salah satu tolak ukurnya. Ini sepengetahuan saya Pak Kiroman. Ketika dunia itu sudah mulai melalaikan kita. Ya, misalnya kita minta rumah bagus, ya kan? Tapi ketika dapat rumah itu ternyata rumah itu sama sekali tidak pernah dijadikan tempat baca Quran. Ya, jadi seperti kuburan kan katanya Rasulullah kan seperti itu. Kita sudah minta harta, sudah dikasih harta, ternyata nggak kunjung naik haji, nggak kunjung umroh, nggak kunjung sedekah, gitu ya. Jadi hubbud dunia itu ketika dunia sudah melalaikan kita dari
ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tidak disukain. Jadi kita bingkai ketika kita minta kepada dunia, ya Allah, ya berikan dunia itu, bingkailah dengan keberkahan gitu Pak Kiroman. Jadi aku minta dunia yang banyak dan berkah, ya. Aku minta anak-anak yang pintar dan solih dan solihah. Ya, kita bingkai dengan sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Jadi tidak nggak aku ya, dengan cepat aku minta rumah yang nyaman sehingga aku bisa mengadakan majelis taklim di rumah itu, aku bisa nyaman beribadah kepada Engkau dan seterusnya gitu ya. Jadi diusahakan permintaan-permintaan kita itu yang sifatnya dunia ya kita framing, kita bingkai dengan niat-niat ukhrawi ya, sehingga kita selalu ingat bahwa dunia ini hanya sekedar sarana ya untuk kita mencapai keberkahan atau mencapai perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuan utama dalam doa itu betulnya. Seperti itu saya kira ya. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah tadi Pak Kironman ya, bahwa kita nggak apa-apa meminta dunia gitu ya, tapi kita bingkai dengan tujuan kita yaitu untuk akhirat. Kayak misal nih kita minta banyak dititipi rezeki selama di dunia agar bisa banyak sedekah dan membantu orang. Bagaimana Pak Dokter begitu ya? Betul. Masya Allah, luar biasa antusias dari para peserta pagi hari ini ya. Ini konsisten juga nih yang mengikuti Tarhib Ramadan. Ini adalah menjadi salah satu bentuk bahwa kita ini benar-benar merindukan ya bulan mulia, bulan penuh keberkahan, semuanya dilipat gandakan, kebaikan dan lain sebagainya. Tadi juga sempat disampaikan juga oleh Dr. Arif bahwa kita juga mulai membiasakan untuk sedekah ya, sedekah kita untuk membantu saudara-saudara kita, entah itu yang ada di Palestina maupun juga saudara-saudara terdekat kita dan lain sebagainya. Kita latih mulai sekarang ya di penghujung bulan Rajab dan juga menuju bulan Sya'ban hingga akhirnya nanti kita dipertemukan di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin diskusi? Ini saya kasih waktu sedikit lagi sebelum nanti mungkin closing statement dan juga motivasi ya dari Dr. Arif Alamsyah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini boleh mengisi link absensi ya di kolom komentar. Saya kirimkan sebentar lagi. Nah, untuk nanti mendapatkan informasi mengenai rekaman materi pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga daftar seluruh seri Tarhib Ramadan 1446 Hijriah bersama mitrazaka.id melalui link s.id/event imaniku. Baik, sepertinya sudah cukup jelas dan mulai merenung nih dokter apa-apa yang akan dipersiapkan nanti untuk mencapai kemenangan di bulan Ramadan 1446 Hijriah insya Allah. Dokter bisa juga menyampaikan closing statement untuk motivasi kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang ini. Silakan dokter. Iya, jadi waktu itu tidak pernah kembali. Ya, sekali kita sudah melewatkan 1 detik waktu, maka detik itu tidak akan pernah kembali lagi ke dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita nanti ditakdirkan untuk menemui bulan Ramadan, ya kita minta kepada Allah dimudahkan untuk mengoptimalkannya. Karena Ramadan tahun 2025 ini tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Ya, mudah-mudahan Ramadan 2025 ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Seandainya Allah berkehendak, kita tidak ketemu lagi di Ramadan 2026. Ya, saya kira itu insya Allah. Insya Allah ya, luar biasa. Kita coba untuk benar-benar memaksimalkan nih semaksimal mungkin apa yang kita bisa upayakan untuk kita bisa menang di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita disampaikan nanti ya di bulan Ramadan bersama-sama nanti juga
pada seluruh peserta pada pagi hari ini yang luar biasa ya, dari seluruh Indonesia di pagi hari ini yang sudah mengikuti Tarhib Ramadan 1446 Hijriah. Baik, Dokter Arif, sebelumnya mohon izin karena ini sudah closing statement dan mohon izin untuk kita foto bersama walaupun kita bertemunya secara online ya, kita tetap dong untuk sebagai salah satu bentuk juga ya. Boleh juga open kamera buat seluruh peserta pada pagi hari ini untuk kita sesi foto bersama dengan guru kita ya, Dokter Arif Alamsyah. Oke, Masya Allah, ada yang perjalanan, ada yang mungkin juga sedang nggak libur ya, ada juga yang tidak libur. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita pada hari ini. Baik, saya... Oke. Baik, Alhamdulillah. Sampai juga di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiron kepada pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Dr. Arif Alamsyah. Semoga Allah mudahkan segala urusannya dokter dan keluarga, Allah berikan kesehatan dan berlimpah rezeki serta keberkahan untuk Dr. Arif dan keluarga. Juga tentunya untuk seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya Lina Josalinka memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kata-kata, dan juga semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi bermanfaat ya untuk kita hari ini dan kedepannya, juga mendapatkan keberkahan pada pertemuan pada pagi hari ini. Saya Lina Josalinka, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Jen pamit nggih. Oke. Terima kasih. Sami-sami. Tetap semangat. Insyaallah. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا السلام أمونا فانس جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة Mohon izin.